Terimalah kado terindah dari kami. Alkes 2024. Berita terkini, 14 calon finalis Student of the Year ILC 2024 telah diumumkan. Dalam menyebut para finalis, saya Nur Fatimah Hidayati mengundang para Student of the Year dari generasi pertama sampai generasi ketiga untuk membahas SOY 2024 lebih lanjut. Alkes 2024 ILC Podcast 2024. Selamat datang di Alkes 2024. Saya Nur Fatimah Hidayati. Pada kesempatan kali ini berperan sebagai host ILC Podcast 2024. Dan saat ini saya ditemani beberapa muda-mudi Student of the Year ILC dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, oleh karena itu, mari kita perkenalkan masing-masing terlebih dahulu. Ya, saya Rian Aditya, saya dari ILC SOY 2023 terinspiratif. Saya Naila Kamila Dini dari Student of the Year ILC 2023 terimpresif. Halo semuanya, saya Muhammad Zaki Nurisa sebagai runner up 2 SOY tahun 2023. Halo semuanya, saya Nasya Aulia dari SOS ILC 2022 terinspiratif. Hai semuanya, saya Alif Nugroho dari Student of the Year ILC 2022 terimpresif. Hai semuanya, saya Hisham Soludin Hakim dari SOY 2022 terpersonalitas terbaik. Oke, jadi di sini teman-teman SOY ILC di sini akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan dan kisah-kisah inspiratif mereka untuk nantinya bisa menjadi bekal bagi para calon finalis ILC 2024. Daily Life. Nah, teman-teman, kali ini aku bersama Zaki sebagai runner up 2 SOY 2023. Halo Zaki. Halo Kak. Nah, jadi guys, di sini kita akan tanya-tanya nih, gimana sih keseharian Zaki sebagai runner up kedua SOY 2023. Nah, Zaki, kira-kira kegiatan kamu setelah 1 tahun lebih menjadi SOY itu seperti apa sih? Untuk kesibukan belakangan ini, saya sibuk berorganisasi dengan menjadi Kementerian Inovasi Warklub. Nah, Kementerian Inovasi Warklub itu ngapain aja kira-kira? Biasanya kita menyiapkan lomba dan melatih anak-anak untuk lomba roket air. Kalau kegiatan sekolah bagaimana? Untuk akhir ini saya sedang melaksanakan US setelah Lebaran dan menunggu kelulusan. Wah, semangat ya untuk kelulusannya, semoga dilancarkan. Nah, Zaki, kan kamu bilang kamu ini lagi masa kelas 9, lagi mau ujian kelas nih. Terus kamu juga berjabat sebagai Kementerian Inovasi Warklub ya. Nah, gimana sih? Apakah kamu pernah mengalami kendala membagi waktu atau prioritas melakukan tugas-tugas, atau kamu punya tips and trick nih supaya kamu bisa mengerjakan semua tugas-tugas itu dengan lancar? Untuk pembagian waktu itu kita bisa nyesuaiin dengan jadwal hari-harian kita. Misalnya kita mau bagi waktu di mana, biasanya kita ngerjain yang lebih penting dahulu. Jadi kita memprioritaskan yang terpenting. Nah, kalau misalnya kegiatan dari Warklub itu sendiri, kira-kira hari apa aja? Apakah setiap hari atau memang ada waktu-waktu tertentu? Biasanya hari-hari tertentu. Kadang juga bisa di hari libur, tergantung dari ininya juga. Kita persiapannya mau hari apa. Oke, tapi sebagai runner up 2 SOY nih, kamu punya nggak sih kayak misalnya hal-hal yang kamu pelajarin dari Supercamp 2023? Untuk hal yang saya pelajari dari Supercamp, saya itu masih banyak kurangnya. Seperti saya harus lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya.
Jadi pesan-pesannya nih buat finalis selanjutnya yang 2024 supaya bisa belajar waktu lebih baik ya, bagi-bagi tugas mana prioritas yang harus lebih dipentingkan gitu. Oke, terima kasih Zaki sudah men-share kegiatan sehari-harinya, kegiatan akhir-akhir ini. Semoga kedepannya makin sukses dan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Segmen inspiratif. Nah, teman-teman, di sini aku bersama Karian dan Kanasha. Wuh! Jadi, aku mau tanya dulu nih, gelar dari Kanasha dan Karian apa dulu nih? Boleh dijelasin nggak? Oke, kalau aku gelarnya sebagai SOY ILC 2022 terinspiratif. Kalau saya sebagai SOY ILC 2023 terinspiratif. Wah, keren banget ya guys. Jadi, gimana sih bisa jadi terinspiratif di SOY? Boleh dong ceritain kisah inspiratif kalian. Oke, jadi pada waktu tugas akhir atau hari terakhir Supercamp SOY 2022 itu tugasnya membuat cerita kisah inspiratif. Jadi dulu itu aku seorang yang pemalu banget dan susah bergaul deh pokoknya sama orang-orang banyak. Nah, semenjak aku kenal sama ILC, jadi itu dulu aku kenal sama ILC itu kelas 5 SD. Berawal dari bimbel. Nah, dari bimbel itu aku ikut dan aku tahu nih ada organisasi. Nah, jadi di dalam organisasi itu aku belajar gimana sih caranya jadi pemimpin, terus juga aku juga bisa berbaur sama banyak orang dan bisa ngomong di depan orang banyak gitu ya. Jadi ya itu setelah aku kenal ILC aku berubah menjadi yang lebih baik gitu. Jadi gak cuman belajar tentang suatu hal baru, tapi Betul. kita juga belajar tentang soft skill yang belum tentu kita bisa dapetin di sekolah gitu. Iya. Keren sekali. Nah, kalau Karian bagaimana Karian? Kalau saya dulu pertama kali itu tahun 2019 saya diajak oleh Fajri teman saya waktu SMP untuk mengikuti lomba robotik. Nah, di situ saya baru kenal ILC itu tahun 2020. Itu baru benar-benar masuk ke organisasi ILC. Jadi di situ tuh sebelum kenal ILC itu saya anak yang paling nggak terlalu kreatif, nggak terlalu bersosialisasi, nggak terlalu berinteraksi terhadap orang. Jadi kalau misalnya udah nyaman, baru bisa bercerita dan mengungkapin perasaan atau yang lain. Tapi semenjak ada ILC, meskipun kita belum terlalu kenal sama orang, nah itu saya pribadi itu sekarang lebih gampang untuk lebih dekat sama orang yang belum terlalu kenal. Jadi kita kayak belajar sosial sama interaksi. Jadi dari yang sebelumnya dari susah banget ya berinteraksi sama orang-orang, tapi jadi mudah beradaptasi gitu ya dengan cara berorganisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, kira-kira nih dari kalian yang inspiratif, pasti kan kalian mengikuti banyak kegiatan. Kira-kira setelah kalian melalui kegiatan Supercamp SOY itu, kegiatan kalian tuh ngapain aja sih? Boleh tahu nggak? Dari aku dulu kan. Jadi dari aku itu melanjutkan Kak, karena ada lomba-lomba lain gitu kan, kayak lomba duta siswa, terus juga pendidikan, dan alhamdulillah aku lolos menjadi salah satu finalis duta siswa kan. Kalian juga kalau nggak salah juga pernah ikut duta siswa ya? Nah, setelah Supercamp ILC, saya tuh main ke sekolah-sekolah seperti 262. Itu saya di situ jadi guru pelatih KIR di 262, dan sekarang tahun lalu saya menjadi ketua eskul KIR di SMKN 69 Jakarta, dan yang membentuk eskul KIR tersebut di SMKN 69 Jakarta. Wah, hebat sekali ya guys. Ternyata setelah mengalami banyak perubahan bisa menjadi banyak pengalaman dan juga mendapat jabatan yang
istilahnya memimpin sebuah organisasi yang dimana itu perlu banyak sekali skill-skill yang harus kita pelajari seperti bersosialisasi, berkoordinasi, dan lain sebagainya. Nah, selain duta siswa, kalau nggak salah aku juga dengar kalau kalian juga ikut duta pendidikan ya. Kalau duta pendidikannya kalian sampai mana? Waktu itu awalnya pengumpulan berkas, alhamdulillah lolos, habis itu masuk ke finalis. Nah, ketika pengumpulan berkas itu apa sih yang kalian lakukan atau apa yang kalian harus kerjakan nih supaya bisa menjadi masuk finalis duta pendidikan? Kayak waktu itu mungkin berkas-berkasnya kayak Video perkenalan, terus sama sertifikat kejuaraan mungkin itu diperlukan. Terus juga pengalaman ya, organisasi. pengalaman organisasi. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa sih kalian mau ikut duta siswa atau duta pendidikan itu menurut kalian kenapa sih kalian harus ikut gitu sebagai student of the year? Ya, karena aku pribadi sih mau menyalurkan inovasi, terus juga skill-skill aku gitu. Aku juga pengen menjadi perubahan yang lebih baik lah gitu. Aku juga penasaran gimana sih ikut-ikut duta gini, siapa tahu rezeki menang gitu ya. Kan gak ada yang tahu. Iya. Kalau saya itu untuk menambah pengalaman, dan selain itu kita juga dapat komunitas baru lagi dan teman-teman baru di seluruh Indonesia, bahkan bisa dapat di luar negeri. Selain itu kita bisa juga mengetahui metode pendidikan di Indonesia. Kan Indonesia akan menuju tahun 2020 Indonesia Emas 2045. Nah itu jadi kita sebagai pemuda harus bisa merubah untuk Indonesia Emas 2045 itu mulai dari diri kita. Jadi kita ikuti duta-duta kayak gitu untuk pengalaman, untuk belajar juga, sama untuk berkolaborasi antar provinsi bahkan luar negeri. Keren banget ya guys, ternyata gak cuman selempangnya aja yang terinspiratif, tapi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan setelah Supercamp itu memang menginspirasi kita untuk terus maju, berkembang, dan dimanapun kita harus tetap belajar dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Jadi gak cuman belajar lalu selesai, tapi kita juga bisa belajar lebih banyak lagi di luar sana karena dunia itu luas guys. Nah, terima kasih untuk Kanasya dan Karian atas segmen inspiratifnya. Semoga terus menginspirasi dan dapat menginspirasi para finalis SOY 2024. Terima kasih. Segmen impresif kembali lagi bersama aku Hilya, dan di sini aku sedang bersama Khalif dan Kanaila. Oke guys, jadi dari awal mereka masuk ke segmen nih, aku tuh udah merasakan aura-aura impress gitu loh. Nah, supaya biar teman-teman semangat nontonnya, aku mau nih dari Kak Alif dan Kak Naila masing-masing memperkenalkan diri dengan jargon unik kalian nih. Boleh dong? Oke, dimulai dari Kak Alif dulu nih. Oke, mungkin kalau jargon dari aku sih, when you get tired, learn to rest, not quit. Jadi jika kalian lelah, belajar untuk beristirahat, bukan untuk menyerah. Mungkin dari Naila. Ya, silakan. Gue gak nyiapin Nah, boleh nih kenalan dulu dari sebelah kanan, paling sebelah kanan. Perkenalkan nama panjangnya, lalu selempangnya tuh apa sih? Oke, perkenalkan nama saya Alif Nugroho, saya Student of the Year ILC 2022 terinspirasi. Next. Saya Naila Kamila Dini, Student of the Year 2023 terimpresif juga. Mantap sekali guys. Nah teman-teman, pada segmen kali ini aku tuh akan menanyakan nih kepada Kak Alif dan Kak Naila, bagaimana sih kesan-pesan kalian selama Supercamp dulu terlebih dahulu, selama kalian proses Supercamp menjadi Student of the Year ILC terimpresif. Boleh dari Kak Naila dulu? Kalau kesan dari aku sih Supercamp tahun aku yang kemarin itu seru banget, cuma agak ngedadak di akunya karena sebelumnya juga aku belum dikasih tahu kalau aku tuh masuk ke Student of the Year gitu. Terus kita juga jadi tahu gimana caranya nge-branding diri kita sendiri. Terus kita jadi
tahu juga gimana sih cara pemimpin yang benar, yang baik itu gimana. Kalau dari aku sih itu kesannya. Kalau dari Khalif? Kalau dari aku sendiri sih, dari kesannya sendiri ya, ya aku juga turut bangga ya. Sebenarnya juga nggak nyangka juga sih awalnya ya. Benar. Masuk ke ILC itu ibaratnya kan sebagai muda-mudi nih, sebagai seorang pemuda masuk ke sebuah organisasi bertujuan untuk membangun komunitas. Dan ternyata tidak hanya di situ saja, kita juga diajak yang namanya Student of the Years. Dan alhamdulillah saya menyandang gelar Student of the Years ILC terinspirasif pada tahun 2023. Nah, untuk pesannya sendiri, menyala bangku. Mantap sekali guys. Karena impresif nih, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu impresif itu apa sih dan gimana sih kalian bisa mencapai gelar impresif itu. Boleh dong dijelasin impresif itu apa dulu? Aku? Ya boleh. Oh, dari aku. Kenapa bisa menyandang gelar terinspirasif itu karena ya mungkin kalian udah bisa ngeliat kita berdua ya. Mungkin dari first impresi kalian mungkin ya udah ngeliat kita kayak ibaratnya wah ini orang nih humoris banget, ceria banget nih, inovatif, solid. motivasi banget nih. Ya mungkin itu sih dari aku. Ya kelihatan ya dari muka-mukanya pas awal masuk nih kita kayak Udah wow banget ya guys, udah kayak wah ini orang pasti humble banget. Impresifnya gitu. Berdedikasi. Nah kalau dari kalian nih gimana sih saran advice kalian buat para finalis, para calon finalis SOY 2024 supaya mereka bisa seberani kalian, bisa seceria kalian. Jadi selama Supercamp itu tidak perlu ada tekanan guys. Jadi kita harus bisa menjalankan tugas dengan ceria karena itu adalah kunci dari SOY. Gimana caranya? Dari siapa dulu? Mungkin dari aku ya. Boleh? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kalian itu harus apa ya, ibaratnya mempersiapkan mental, mempersiapkan diri kalian sendiri. Kalau enggak, ya nanti bisa apa ya, ibaratnya kayak dapat trauma lah. Enggak trauma juga sih. Sebenarnya tuh kita di sana tuh have fun aja. Cuma kalau bagi kalian yang menyikapinya terlalu serius, terlalu fokus banget itu ya mungkin mental kalian kena. Nah iya bener banget. Jadi yang pertama itu harus kuat mental karena yang bakal kita hadapin itu dari mentornya itu bener-bener yang apa sih namanya kayak tegas, iya benar. Terus abis itu kalian juga harus bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang enggak gitu. Karena kan tugas-tugas dari Supercamp ini kan ya lumayan lah buat seukuran kita tuh lumayan banyak ya. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dinanti-nanti gitu. Misal kayak main sama tugas nih, kalian harus ngerjain tugas dulu karena tugas itu lebih baik sih kalau menurut aku. Karena apalagi kan ini untuk menuju ke Student of the Year gitu. Student of the Year 2024. Iya benar banget. Nah dari Akpas, dari Khalif dan Kanaila nih berarti poin-poin pentingnya itu kita harus bisa ngatur waktu, prioritas. Tapi selama Supercamp itu kita jangan stres-stres banget. Kita harus bisa have fun karena pada kuncinya itu SOY untuk meningkatkan kualitas diri, di mana nanti kita bisa mengimplementasikan dan merepresentasikan ILC keluar gitu. Nah terima kasih nih untuk Khalif dan Kanaila udah masuk ke segmen impresif. Semoga tetap mengimpresif ya. Oke. Satu kata buat finalis SOY 2024 barengan, boleh diskusi dulu. Satu kata aja tapi barengan. A few moments later. Oke, mari kita saksikan persembahan dari segmen terimpresif SOY 2024 Menyala Bangku. Segmen personalitas. Nah, dengan siapa di sini? Nah, saya Syamsuddin Hakim dari Student of the Year 2022 personalitas terbaik. Wah, personalitas terbaik baru lihat di segmen ini. Kira-kira Hisham gimana cara dapetin personalitas terbaik dari Supercamp? Nah, dulu tuh saya awal masuk Supercamp itu saya adalah anak yang paling terkecil dari rata-rata Supercamp yang lain. Saya dulu adalah anak yang
malu. Nah itu yang lain tuh kan pada SMP, SMA. Nah itu saya SD sendiri. Nah, kenapa saya bisa dapat personalitas terbaik? Karena dulu ada satu tugas dari Supercamp yaitu membuat video personal branding. Nah, personal branding saya itu kan lumayan bagus ya. Jadi saya dipilih menjadi personalitas terbaik. Nah, Emang isi personal brandingnya apa aja, Syam? si personal branding itu saya menjelaskan perjalanan hidup saya, terus moto hidup saya, kenapa saya bisa ikut Supercamp. Nah, Perjalanan hidupnya kayak gimana? perjalanan hidup saya tuh gimana ya? Isi dari video tersebut itu saya menjelaskan pengalaman saya dari saya ikut lomba, dari saya kenapa bisa ada di LC. Nah, dulu itu kan saya ikut lomba yaitu pokoknya 2019 pas zamannya corona. Nah itu lombanya lomba solving. Nah itu saya mendapatkan juara 2. Nah terus saya dibawa ke ILC untuk diperkenalkan. Nah diperkenalkan dari organisasinya, dari semuanya, les-lesnya. Nah, organisasi pertama yang Hisham join apa? Waktu itu saya pertama join pertama itu kan les dulu, Ya. habis itu war club. Nah, dah. Kalau saat ini menjabat sebagai apa? Kalau saat ini mas sekarang saya menjabat menjadi staf ahli dari Kementerian Ristek dan Teknologi dari robotik dari IRC. Nah, Hebat banget ya, tepuk tangan dong. Nah, terakhir nih Syam, sebelum kita tutup segmen personalitas terbaik, apa sih kesan yang Hisham rasakan selama menjalani Supercamp atau bahkan berorganisasi di LC? Apa yang Hisham rasakan perbedaannya gitu? Atau ada pesan-pesan untuk para finalis 2024? untuk kesan saya sih saya menjadi lebih percaya diri, lebih bisa mendalami public speaking, personal branding. Terus untuk pesan dan kesan finalis 2024, tetap semangat, ingat tujuan kamu mau apa, terus tetaplah berproses dan jadilah pembelajar. Terima kasih Syam. Segmen Gen 1. Nah teman-teman, ini dia segmen yang paling ditunggu-tunggu dan sekaligus sebagai segmen penutup pada podcast kali ini dengan Kak Abdus di sini. Halo Kak Abdus, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo semuanya, saya Abdul Salam, 14 ekonomi. Kak, 14 ikon prestasi. Dari yang saya lihat dari sebagian banyak SE yang sudah saya wawancarai, Kak Abdus nih yang paling beda, 14 ikon prestasi. Gimana sih latar belakang kakak bisa mendapatkan 14 ikon prestasi itu? Oke, baik, latar belakangnya ya. Kalau dari saya kan aktifnya nih, saya di sini dulu aktifnya nih. Saya mulai aktif di IAC itu udah aktif banget di tahun 2001, tapi gabungin 2020. Nah, saya dulu itu asalnya dari 2002, diajak oleh kakak kelas untuk ikut eskul KIR nih. Nah, KIR ini dipegang oleh IAC. Nah, saya ikut. Nah, saya mulai aktifnya di tahun 2001. Nah, karena 2020 itu ke Indonesia telah ada pandemi, ya kan, pandemi COVID-19. Nah, di satu saya mulai aktif nih di IAC kayak lomba dan organisasi dan lain-lainnya. Alhasil dari KIK mempercayakan saya untuk jadi pebisnis organisasi. Nah, ini tidak melalui Supercamp ataupun seleksi gitu, mereka langsung ditunjuk. Nah, proses pebisnis ini ada tokoh-tokoh yang terkenal seperti Pak Riza, Pak Hari yang dapat juga pebisnis Eko. Jadi saya pebisnis paling muda di sini. 14 ikon prestasi. Kak Abdus sebagai 14 ikon prestasi itu bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang Kak Abdus lakukan? Kegiatan yang saya lakukan sebagai 14 ikon prestasi itu banyak juga sih, seperti menjadi inspirator ke adik-adik kayak gitu, dan juga kayak mengkontribusi dan membantu para kabin kadet untuk bekerja, kemudian War Club, ISC, dan
IRC. 14 ikon prestasi, pasti penuh perjuangan dan pengorbanan waktu juga ya Kak. Nah, kira-kira apa sih kesan pesan dan Kakak selama menjadi 14 ikon prestasi itu? Dan kira-kira ada nggak pesan yang mau Kakak sampaikan nih untuk para finalis SOY 2024 supaya berprestasi dan bisa memperjuangkan untuk menjadi lebih baik ke depannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya pesan dulu ya. Nah, kalau pesan saya menjadi 14 ikon prestasi ini tidak bahagia ataupun senang, maupun senang dapat menopang sempang ini. Tapi yang beratkan itu adalah komitmen dan juga kontribusinya selama seumur hidup. Karena walaupun ini sempangnya 2001, tapi mengopangnya itu seumur hidupnya. Karena ini cerminan bagi IRC, 14 kompensasi. Karena saya paling muda di sini mendapat sempang ini. Nah, kalau pesannya untuk adik-adik yang sedang berjuang di SOY 2024, saya itu tetap semangat, jangan lihat hasilnya. Lihat hasilnya, wah kita dapat sempang nih, kita bagi nih, tapi jangan itu. Ini kan tanggung jawab yang kalian tanggungkan. Dan juga kalau ada lomba-lomba ataupun kesempatan, ambil. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi akan datang bagi orang yang inginkan. Berarti kita harus fokus pada prosesnya karena gak semuanya kita yang terbaik, tapi kita harus mencoba untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita menutup segmennya, kira-kira Kakak sebagai 14 ikon prestasi ada nggak pesan dan kesannya untuk student of the year yang sebelum-sebelumnya? Gitu. Sebelum-sebelumnya? Iya, yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya SOY 2023, 2022 intinya tetap semangat aja, jangan lepas dari IRC karena kita nggak tahu kedepannya jadi apa. Ya sini telah membawa kita ke depannya memandang gimana sih organisasi dan masa depan yang lebih baik. Kita bisa berpikir kritis 5 tahun dan 10 tahun ini kedepannya menjadi apa. Baik, terima kasih Kak Abdus atas kisah inspiratifnya dan juga pesan dan pesannya untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat, menginspirasi kita semua. Apakah ada kata-kata terakhir Kak Abdus untuk menjadi pemantik semangat? Jargon atau apa itu? Silakan. 2000 years later. Jika tidak ada, mari kita tutup segmen ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Kembali lagi ke laptop. Nah teman-teman, kita udah masuk nih di segmen terakhir podcast kali ini. Supaya para calon finalis SOY 2024 lebih semangat, bakal ada pesan dari kakak-kakak SOY. Boleh dari Kak Hisham untuk menyampaikan pesannya? Tetap semangat, Terus belajar, Pantang menyerah, Jadilah pembelajar setiap saat. Siap sedia saat dibutuhkan. berkarya untuk bermanfaat. Yeay! Audio Jungle.